Film ini diawali dengan scene televisi yang sedang menyiarkan acara talk show kepada seorang korban selamat dari pembunuhan yang membuat wajahnya hancur. Ia ditanya hal-hal sensitif oleh pembawa acara yang bisa dibilang cantik itu. Ia ditanya bagaimana perasaanmu melihat wajahmu seperti itu setelah bangun dari koma. Kemudian ia ditanya seperti apa rupa pembunuh itu, dan ia menjawab, rupanya seperti seniman badut dengan wajah yang mengerikan. Dan aku melihatnya mati setelah mencoba membunuhku. Dia mati tertembak. Namun pembawa acara tersebut memberitahu kalau mayat badut tersebut sudah hilang secara misterius ketika akan diotopsi. Lalu datanglah kembali badut hitam putih yang mengerikan, menghancurkan televisi, dan akan kembali beraksi sebagai badut psikopat yang multi talent. Kemudian scene berpindah pada pembawa acara talk show yang baru saja on air. Tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Ya, orang tersebut adalah bintang tamunya yang tadi. Ia menyerang dan menusuk matanya menggunakan jari. Mungkin karena ia sakit hati karena perkataan pembawa acara tersebut di telepon. Lalu scene berpindah pada dua orang gadis cantik dan seksi. Sepertinya mereka adalah gadis Bangor. Di malam Halloween sepulang pesta mereka berniat akan pulang dengan keadaan mabuk. Ketika mereka sedang bercanda di atas mobil, tiba-tiba datanglah seorang misterius yang menggunakan pakaian badut. Mereka melihatnya sedikit aneh, namun ini kan malam Halloween, jadi mereka menganggap orang tersebut hanya orang biasa yang memakai baju badut dengan membawa kantong kresek yang besar. Salah satu dari mereka malah menggoda badut tersebut, dan wanita berambut hitam memperingatinya, karena ia sudah merasa ada yang aneh dengan badut itu. Namun tak selang beberapa saat, badut itu tiba-tiba hilang entah kemana. Kemudian karena mereka lapar, mereka memutuskan untuk makan. Dan ternyata badut aneh yang mengerikan itu mengikutinya. Badut itu terus memperhatikan mereka berdua. Dari tatapan matanya saja sudah mengindikasikan perbuatan jahat. Namun si wanita berambut pirang yang sudah seperti mabuk berat itu malah kembali menggodanya. Dan sampai-sampai diajak selfie berdua. Badut itu kemudian menggoda mereka berdua. Lalu badut itu pergi ke toilet. Namun tiba-tiba keributan mulai terjadi. Ternyata badut tersebut berlaku jorok di toilet itu sendirian, dan ia diusir oleh pegawai di sana. Singkat cerita, mereka berdua selesai makan dan memutuskan untuk pulang. Namun ternyata mobil mereka bermasalah dan tidak bisa pulang. Lalu salah satu dari wanita itu menelpon temannya untuk dijemput ke tempat itu. Di sisi lain, pegawai rumah makan yang toiletnya dikotori oleh badut itu bekerja lembur untuk membersihkan kotoran di sana. Namun tiba-tiba si pemilik toko sudah dalam keadaan terpenggal. Dia mati dipenggal seseorang. Lalu di belakang kepala itu muncullah sosok badut yang mengerikan. Ia kaget dan lari. Namun dengan kekuatan psikopat hal itu menjadi sia-sia. Ia kemudian dibunuh oleh badut itu. Kembali kepada dua wanita tadi, ketika mereka sedang menunggu jemputan, tiba-tiba si rambut hitam ingin pipis. Lalu ia izin pipis sebentar dan meninggalkan si rambut pirang sendirian di mobil. Si rambut hitam pergi dengan seorang petugas kebersihan yang mengantarkannya ke toilet. Ia pun pipis di toilet yang terbilang kotor. Si rambut pirang yang sedang menunggu di mobil tiba-tiba dihampiri seseorang yang tiba-tiba masuk ke mobilnya. Ia menyangka itu adalah temannya. Namun setelah ia berbalik ternyata itu adalah badut psikopat. Dan sudah bisa ditebak nasibnya gimana. Kemudian ketika si wanita berambut hitam selesai dari toilet, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari parkiran. Ternyata itu adalah wanita tunawisma yang sedikit gila, dengan menganggap boneka adalah bayinya. Dan ketika ia akan kembali ke mobil, tiba-tiba ia dicegat oleh badut psikopat yang mengerikan itu, dengan raut wajah yang mengerikan dan dengan noda darah di tangannya. Dan terjadilah adegan kejar-kejaran dan petak umpet dengan badut itu. Dan sialnya ia tertangkap oleh badut tersebut. Kemudian ia dibawa dan diikat di kursi. Dan dengan gaya psikopat yang sudah mendarah daging, ia mempresentasikan peralatan psikopatnya satu persatu kepada wanita itu. Seolah ia bertanya, dengan cara apa kamu akan mati? Kemudian ia mempresentasikan cara membunuhnya kepada temannya yang berambut pirang, yang diikat terbalik tanpa memakai busana.
Lalu badut itu menggergaji wanita itu dari selangkangan sampai ke kepala, layaknya penyiksaan zaman dulu. Dan ngerinya itu, ia cuma pakai gergaji besi yang digosrok-gosrok, bukan pakai gergaji mesin yang cepat dalam membunuh. Kebayang kan ngerinya? Ia dibunuh di hadapan temannya. Untung saja ketika ada kesempatan ia berhasil kabur dari tempat itu. Ia bersembunyi, namun dengan insting psikopat yang tajam ia berhasil kembali ditemukan. Namun wanita tersebut memberanikan diri untuk menghajar psikopat itu. Meskipun ia harus babak belur, ia mampu melukai badut psikopat itu. Namun seperti biasa, kenapa NY gak langsung benar-benar dibunuh ketika ada kesempatan? Dan alhasil situasi malah berbalik, wanita tersebut ditembak dan sekarat. Singkat cerita, kemudian teman yang akan menjemputnya sudah tiba. Namun ia tidak menemukan teman-temannya yang menelponnya tadi. Ia pun mencari kedua wanita yang sudah menjadi korban badut tersebut dan ia masuk ke dalam gedung. Di sisi lain, si wanita berambut hitam yang dibunuh badut itu dilihat oleh wanita tunawisma yang tadi. Ia pun lari ketakutan, meminta tolong pada petugas kebersihan. Namun petugas itu malah menjadi sasaran psikopat badut itu. Ia pun dipalu di bagian kepala. Kemudian, wanita gembel yang sedang berlari tersebut kemudian mendapati anaknya yang berwujud boneka itu hilang. Ia pun panik dan mencari kemana anaknya. Lalu tiba-tiba ia mendapati anaknya sedang digendong oleh badut psikopat itu. Creepy sih liatnya, seorang badut pembunuh dengan berlumuran darah menggendong boneka bayi. Wanita gembel itu memohon untuk bayi bonekanya dikembalikan. Namun ia menghampiri badut itu dan berbicara, "Apa kau pernah merasakan kasih sayang?" Lalu tiba-tiba si badut itu bertingkah seperti anak kecil. Aneh kan? Jelas menambah unsur creepy dari karakter badut itu. Di sisi lain, teman dua wanita tadi yang masuk ke dalam gedung itu tiba-tiba melihat mayat wanita berambut pirang. Ia pun kaget dan lari. Ia pun menemukan ada wanita lain yang meminta tolong, lalu ia pun menolongnya. Ternyata itu adalah si badut psikopat yang tadi berlagak seperti anak kecil, dengan membunuh wanita gembel itu, dengan menguliti kulit kepalanya dan ia pakai sebagai wig. Dan terjadilah kembali adegan kejar-kejaran dan petak umpet dengan badut itu. Kemudian wanita itu menemukan temannya yang satunya lagi, ia sudah mati. Di tengah ratapannya, ia pun kembali dihajar oleh badut itu. Untung saja, ia ditolong petugas kebersihan yang tadi. Ia masih hidup, dan seperti biasa, ia tidak memastikan kematian dari badut itu. Ia kabur dengan wanita tersebut, kemudian ia menelpon polisi untuk meminta bantuan. Setelah itu, mereka kembali kabur, namun si badut kembali datang dan membunuh petugas kebersihan itu. Tinggal satu wanita itu sendirian. Ia kembali dikejar dan masuk ke dalam gudang. Namun badut itu menggunakan mobil dan mendobrak gudang itu, juga menabrak wanita tersebut sampai pingsan. Kemudian si badut itu terlihat seperti memakan wajah dari gadis itu hidup-hidup, dan polisi pun datang. Kemudian mereka menodongnya dengan pistol. Namun ketika si badut itu terpojok, ia tiba-tiba menembak dirinya sendiri menggunakan pistol di kepalanya. Ia pun mati di tempat itu. Singkat cerita, mayatnya dibawa untuk diotopsi. Namun hal aneh pun terjadi. Lampu tiba-tiba berkedip dan ketika body bagnya dibuka, badut itu kembali hidup dan membunuh petugas koroner itu. Ia pun kabur dan akan kembali meneror orang lain. Di sisi lain, si wanita yang tadi yang wajahnya dimakan oleh badut itu, ia dibawa ke rumah sakit dan ia sembuh. Namun wajahnya sudah tidak bisa kembali seperti semula. Dan ternyata wanita inilah yang tadi di awal scene menjadi bintang tamu di talk show. Dan ia yang membunuh pembawa acara talk show itu karena sudah meledekinya dengan sebutan monster buruk rupa. Dan film pun berakhir. Analisis singkat dari gua mengenai film ini. Siapakah badut itu? Kok bisa hidup lagi setelah bunuh diri? Jawabannya masih misterius. Mungkin saja ia bukanlah manusia biasa, melainkan seseorang yang mempunyai ilmu kebal asalkan ia membunuh dirinya sendiri, bukan orang lain yang membunuhnya. Itu menjelaskan kenapa ia memilih untuk bunuh diri ketimbang ditembak polisi. Mungkin ilmunya berasal dari memakan daging manusia. Ya, yang tadi memakan wajah wanita itu. Atau mungkin saja badut itu semacam alien mirip Pennywise. Gak ada yang tahu.
Di filmnya juga nggak dijelasin. Mungkin si sutradara ingin penonton yang menentukan. Terus inti dari film ini apa? Film ini hanya menyuguhkan kengerian saja. Ya judulnya aja kan Terrifier. Pelajaran yang bisa diambil hanyalah jangan keluyuran malam-malam, apalagi cewek. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga video ini memberikan informasi film untuk mengisi waktu gabut kalian.